Ya, kita tadi sudah membuat policy ya, sudah membuat policy, kemudian sekarang kita akan membuat role ya, membuat role atau app role. Nah, app role inilah yang nanti akan digunakan oleh aplikasi kita untuk connect ke Vault dan kemudian mengambil secret ya. Nah, jadi sebelum pakai aplikasi nanti kita setelah kita bikin role, maka kita nanti akan ini dulu ya, akan kita tes dulu ya. Nah, di sini referensinya ada di sini di tutorial ya. Jadi di sini ada app role pull authentication ya. Nah, jadi cara kerjanya dia ini bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada dua model sebetulnya, ada dua mekanisme ya. Yang pertama itu yang langsung, nah seperti ini langsung. Kemudian satunya lagi nanti pakai response wrapper ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini dia kita bikin app role dulu. App role itu ya untuk connect ke Vault ya. Nanti si app role ini terdiri dari role ID dan secret ID. Nah, kemudian role ID dan secret ID ini mirip dengan username dan password. Jadi role ID itu seperti username-nya dan secret ID ini seperti password-nya. Nah, si role ID dan secret ID ini setelah kita generate, maka akan kita inject ke aplikasi ya. Nanti aplikasi akan gunakan untuk login ke Vault dan kemudian mengambil data kredensial gitu. Nah, kemudian tapi ini ya mekanismenya mirip seperti username password ya. Nah, sehingga dia kurang secure ya. Nah, harusnya nanti sih yang mengambil secret ID ini adalah si aplikasinya sendiri. Jadi si Vault ini nanti akan membuatkan satu penyimpanan lagi. Nanti secret ID yang asli disimpan di situ, kemudian di encrypt. Nah, kemudian untuk membuka penyimpanan ini itulah yang dikasih sebagai secret ID yang dalam bentuk wrap atau terbungkus gitu. Nah, jadi nanti kalau kita jalankan proses ini menggunakan CI/CD, misalnya menggunakan Jenkins ataupun GitLab CI, jadi nanti si GitLab CI dia akan minta role ID dan kemudian minta secret ID dalam bentuk terbungkus, kemudian dia akan inject si role ID tersebut dan aplikasi tersebut ke dalam aplikasi kita gitu ya. Nah, kemudian aplikasi kita begitu dia startup, maka dia akan menukarkan si secret ID ini menjadi secret ID yang sebenarnya gitu. Jadi dia akan mendekrypt si secret ID yang terbungkus ini, dapat secret ID yang asli. Setelah dapat role ID dan secret ID yang sebenarnya, baru dia nanti menghubungi Vault lagi untuk mengambil secret ya, mengambil tadi database kredensial tadi gitu ya. Nah, kenapa ribet begini? Karena kita pengen bisa mengaudit ya. Jadi kita nanti akan bisa mengaudit siapa nanti yang menukarkan secret ID gitu. Kalau yang menukarkan secret ID ternyata si Jenkins atau GitLab CI atau bahkan user yang login lewat CLI atau lewat command prompt, maka ini adalah tanda-tanda bahwa secret ID-nya sudah compromise atau sudah bocor dan bisa diakses oleh orang yang tidak berhak gitu. Jadi harusnya nanti yang menukarkan secret ID yang terbungkus tadi adalah aplikasi kita gitu. Nah, jadi ini bisa meningkatkan security seperti itu. Nah, sekarang kita coba ikuti tutorialnya ya. Tadi kita sudah sampai ke membuat role tadi ya, membuat role. Nah, langkah selanjutnya kalau kita lihat di sini, tadi kita sudah membuat policy ya. Di sini akses belajar. Nah, kemudian kita sudah mengenable di sini ada metode authentication app role ya. Jadi kita di sini pakainya yang app role dulu, nanti yang metode lain kita coba di video yang lain. Nah, di sini dia bilang di sini Vault UI, jadi tampilan web ini dia hanya mendukung konfigurasi. Jadi dia cuma bisa digunakan untuk configure saja. Tapi untuk buat role dan lain-lain maka kita menggunakan API atau CLI ya. Nah, jadi kita buka CLI-nya dulu. CLI itu command prompt ya, command line interface. Jadi di sini kita login, caranya adalah di sini kan di development console ini tadi yang kita pakai start, dia memberikan ada export vault address ya. Nah, jadi di sini kita copy, kita buka di terminal baru vault address, kemudian yang kedua export juga vault token ya, vault token.
Nah, vault token ini adalah token yang kita gunakan untuk mengakses si vault ya. Nah, di sini kita menggunakan root token yang sudah dicantumkan di sini. Nah, ini setelah kita vault, kita ekspor jadi environment variable, kita bisa cek vault status. Maka di sini dia harus bisa connect ke vault gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat role. Nah, gimana cara bikin role ya? Bikin role itu di sini ada komennya. Ini dia baru enable secret ya. Kita terusin aja. Nah, di sini dia menulis role. Nah, di sini tulisannya write seperti ini ya. Di sini nama role-nya Jenkins ya, tapi kita bikin nama role-nya belajar aja. Oke. Kemudian token policy sama dengan, nah sama dengan ini adalah kita masukkan tadi nama profile atau nama policy tadi ya, ini aplikasi belajar read only ya. Nah gini, jadi dia cuma bisa mengakses secret di tempat yang tadi, secret data tadi, secret aplikasi belajar ya. Nah kemudian kita lanjutkan lagi, di sini opsinya adalah token TTL. Jadi tokennya nanti berlakunya cuma 1 jam. Kemudian maksimum TTL-nya berlakunya 4 jam gitu ya. Nah, gini. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah tersimpan datanya. Kita bisa list ya. Kita bisa list vault list isinya. Nah, di sini ada satu role namanya belajar, oke. Nah, kita bisa lihat belajar ini dia role ID-nya berapa. Kita read ya. Nah, di sini dia nanti ada informasinya ya, gini. Nah, ada bind secret, local secret dan seterusnya. Nah, kita mau lihat ini apa? Kita mau lihat app role, role ID ya. Nih. Oke, nah ini kan kita baca datanya ya. Sekarang kita akan mengenerate role ID dan secret ID ya. Nah, jadi di sini kita generate dulu. Bisa menggunakan curl ya, bisa menggunakan command line ya. Jadi kita pakai command line aja, pakai web UI bisa nggak? Web UI. Oh, tapi dia baliknya tetap pakai shell ya. Nah, kita baca di sini. Ini kan datanya ya, kita kasih slash lagi, role underscore ID. Pakai strip ya, bukan underscore. Nah, di sini ini role ID-nya. Jadi ini role ID yang nanti kita akan pakai untuk connect ke vault ya. Kemudian secret ID itu bisa kita isi sendiri, bisa kita generate ya. Jadi kita bisa vault write. Kita clear dulu ya biar komennya ke atas. Nah, jadi kita bisa write, misalnya write out app role belajar. Kemudian kita tulis secret ID ya. Nih, secret ID. Tapi dia bilang must supply data atau force. Jadi kalau kita mau si vault yang bikinin, maka di sini kita kasih opsi min force ya. Jadi nanti dia generate nih, ada secret ID-nya. Jadi kita udah punya role ID, kita udah punya secret ID. Nah, sekarang ini kita bisa gunakan si secret ID dan role ID ini untuk mendapatkan token ya. Mendapatkan token. Jadi di sini kita lihat di tutorialnya. Untuk mendapatkan token itu perintahnya adalah kita login ya. Nah, kita login vault write. Nah, vault write ya. Kita login, kemudian role ID-nya sama dengan ini ya. Kemudian secret ID-nya sama dengan ini yang dari kita generate tadi ya. Nih. Kemudian kita enter. Nah, nanti kita akan mendapatkan token. Nah, ini token ya. Ini tokennya. Nah, token ini kita bisa pakai untuk mengakses tadi ini ya. Mengakses secret tadi ya. Export
vault token sama dengan, nah ini ya, kemudian kita ekspor ininya juga supaya bisa connect ke vault. Oke, nah selanjutnya kita akan coba read only ya. Coba kita baca dulu datanya. Vault cafe secret, kemudian vault cafe get secret ya. Cafe get secret, kemudian tadi aplikasi / belajar. Nah, di sini dia permission denied ya. Oke, coba kita lihat lagi. Partnya secret data coba ya. Oh, enggak benar tadi. Coba kita cek lagi. Nah, ini dia no policy ya. No policy mungkin karena dia tidak punya policy ya. Di sini ada kok aplikasi belajar read only. Coba kita kasih di sini save policy. Nah, ini dia punya ya. Ya, tadi kita sudah membuat policy-nya ya. Sekarang kita akan membuat role yang dia menggunakan policy tersebut ya. Nah, jadi di sini kita lihat di tutorial app role pool authentication ini ya. Setelah kita bikin policy tadi ya, maka kita akan bikin role. Nah, kita bikin role-nya dengan perintah ini ya, vault write nama role-nya. Nah, jadi di sini kita bikin nama role-nya adalah belajar ya. Oke, kemudian di sini ada token policy-nya. Jadi kita sebutkan token policy sama dengan yang tadi ya. Jadi kita tadi namanya adalah aplikasi belajar read only ya. Nah, gini. Kemudian kita kasih konfigurasi bahwa dia token TTL. Jadi kalau dia login, TTL-nya nanti dia berlakunya tokennya tersebut 1 jam gitu ya. Nah, ini sudah. Sekarang kita lihat datanya. Vault list out app role. Nah, gini. Jadi ada 1 belajar, kemudian kita read datanya, belajar, ini datanya ya, ini konfigurasi dari si role tadi, role belajar ya. Nah, kemudian di sini ada token policy-nya, aplikasi belajar read only. Nah, sekarang kita baca role ID-nya, role ID. Nah, ini role ID-nya ya. Ini role ID-nya kita udah dapat ya. Kemudian kita mau baca atau generate secret ID ya. Kita lihat tutorialnya. Nah, di sini untuk menulis secret ID ya, maka kita menggunakan write ya nih. Jadi vault write out app role, kemudian belajar, kemudian di sini role ID. Nah, secret ID. Nah, di sini dia bilang nggak bisa ya, kita harus menggunakan min force karena kita mau generate. Kalau kita nggak generate maka kita kasih data gitu ya. Nah, tapi kita generate aja supaya nilainya random ya. Oke, ini dapat nih secretnya ya. Nah, sekarang kita gunakan role ID dan secret ini untuk login. Nanti setelah login kita mendapatkan token ya. Token itu kita gunakan buat mengakses data. Jadi login caranya adalah ini vault write
ya. Kemudian di sini out app role login slash role underscore ID sama dengan, nah ini kurang bagus ya dia, jadi tidak konsisten, kadang-kadang pakai strip, kadang-kadang pakai underscore ya, secret underscore ID sama dengan, nah ini secret ID-nya. Oke. Kemudian enter. Sorry. Oh, salah ya. Nah, di sini kurang tanda kutipnya. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan token ya. Nah, token ini nanti kita gunakan untuk mengakses data. Kita coba ya. Kita coba buka tab satu lagi. Kita ekspor dulu. Ekspor vault token sama dengan ini. Kemudian kita ambil ya vault, kita baca datanya, get. Tadi data kita kan adanya di secret engine, kemudian secret, kemudian aplikasi belajar ya. Nah ini dia. Jadi di sini pathnya itu adalah ini secret data aplikasi belajar gini ya. Jadi dia bilang di sini read secret ya. Read secret jadinya cafe get ya. Oke, kita coba vault cafe get pathnya. Nah ini sorry, vault get cafe. Nah dia bilang di sini apa nih errornya, vault address unset, jadi dia menggunakan HTTPS, salah ya, kita harusnya pakainya ini nih HTTP bukan HTTPS. Kemudian kita coba lagi. Nah dia bilang di sini access denied. Wah, kenapa access denied ya? Jadi di sini access denied ini ternyata coba kita cek di sini ya, policy. Nah di sini pathnya itu beda ya. Di sini secret aplikasi belajar, sedangkan di sini secret data aplikasi belajar ya. Ini nggak pakai data kali ya. Coba kita tes. Nah tetap nggak bisa ya. Jadi di sini pathnya beda ya. Pathnya beda. Jadi di sini kita edit dulu. Coba policy-nya secret data slash kita save. Nah kita coba lagi. Nah baru dia dapat ya. Jadi secret pathnya itu ini secret data aplikasi belajar. Jadi di sini pathnya harus sesuai. Jadi kalau pathnya nggak sesuai maka dia policy-nya akan tidak berlaku ya, karena yang mau diakses adalah yang ini gitu. Nah di sini kan kita bilang read only ya. Coba kita coba lagi tes ya, get. Nah dia get bisa. Coba kita tes delete. Nah kalau delete nggak bisa, permission denied ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini setelah kita tadi login mendapatkan tokennya itu kemudian bisa kita pakai buat mengakses data gitu ya, buat mengakses data yang kita simpan di secret tadi. Nah, jadi setelah di sini kita sudah punya sudah memiliki role-nya nanti tinggal kita pasang di aplikasi kita, yaitu di Spring Boot-nya nanti untuk mendapatkan token. Nanti yang login si Spring Boot-nya sendiri, nanti dia yang dapat tokennya, kemudian tokennya diambil untuk mendapatkan tadi secret ini ya, secret password ini. Nah kemudian satu lagi juga tadi kita lihat yang model kedua yang menggunakan response wrapping ya. Jadi kalau menggunakan response wrapping di sini kita pada waktu login tadi ya, nih response wrap ya. Response wrap ini kita menggunakan ini ada opsinya lagi ya. Jadi ada opsinya lagi. Coba kita tes lagi, ini bisa langsung atau enggak ya. Kita coba tes lagi aja. Nah, di sini waktu kita generate secret ID, maka di sini ada opsi wrap min TTL ya. Jadi di sini kita wrap dulu. Nah, di sini dia mendapatkan wrapping token. Nah, di sini ada wrapping token ya. Kemudian wrapping token ini kita pakai untuk unwrap ya, seperti ini. Jadi
Yang kita kasih nanti wrapping tokennya, ya wrapping tokennya kita kasih ke si Jenkins atau GitLab CI, ya. Coba di sini kita kita copy, ya. Kemudian kita kasih ke sini, ya, export file token sama dengan ini, ya. Nah, kemudian kita unwrap, ya.